Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Gita Andara, saya ingin memaparkan terkait dengan mata kuliah ekonomi internasional, yaitu berkaitan dengan perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Dengan saya kelompok 10 yang beranggotakan Amalia Soliha, Aris Muharromah, Arisman, dan saya sendiri Gita Andara. Lanjut. Perdagangan internasional ya. Ini secara keseluruhan perdagangan internasional itu merupakan salah satu cara yang diperlukan bagi suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Dengan didukung kemajuan teknologi dan aksesibilitas transportasi yang maju, dewasa ini membuat perpindahan barang atau jasa oleh setiap negara di dunia menjadi lebih cepat dan efisien. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pada era globalisasi dan digitalisasi. Dengan adanya skema pasar dunia yang semakin bebas dengan tingkat kompetisi yang tinggi, namun menguntungkan sektor-sektor perdagangan atau suatu komoditas. Nah, suatu komoditas ini memiliki resiko dan keuntungan yang besar ya. Memiliki resiko yang tinggi apabila negara tidak mampu menghadirkan produk barang atau jasa yang sesuai dengan permintaan pasar internasional. Namun akan memiliki keuntungan yang signifikan apabila segala aspek di dalam perdagangan tersebut dijadikan sebagai standar mutu suatu barang atau jasa dari suatu negara. Lanjut yaitu terkait dengan daya saing. Pasti dalam perdagangan internasional atau bahkan mungkin perdagangan biasa untuk daya saing itu pasti ada gitu ya. Dan ini daya saing menurut beberapa pakar, yaitu menurut Sarwono dan Pratama, daya saing dalam pasar komoditas merefleksikan banyak faktor, yaitu faktor komparatif dan faktor kompetitif. Dan menurut Satriana beserta Karnini di tahun 2016, keunggulan komparatif merupakan dasar perekonomian yang didayagunakan melalui pembangunan ekonomi sehingga unggul dalam melakukan persaingan atau competitive advantage. Yang ketiga, menurut pakar Ustriaji pada tahun 2016, daya saing ekspor dapat diidentifikasikan dengan nilai produktivitas di mana tingkat output yang dihasilkan untuk setiap unit input yang digunakan. Kita lanjut terkait dengan 12 pilar yang digunakan untuk mengukur daya saing global. Itu yang pertama adalah institusi, lanjut infrastruktur, lingkungan, makroekonomi, kesehatan dan pendidikan jasa, pendidikan yang lebih tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, perkembangan pasar uang, kesiapan teknologi, ukuran pasar, dan yang terakhir yang ke-12 yaitu kecanggihan bisnis serta inovasi. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait dengan teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional yang dipaparkan oleh beberapa pakar, ini saya ada sekitar 5 ya. Untuk yang pertama adalah Adam Smith. Adam Smith menyatakan bahwa jika suatu negara dapat memproduksi suatu barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, maka negara tersebut akan memperoleh keuntungan mutlak. Menurut teori ini, jika harga barang dengan jenis sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara, maka tidak ada alasan untuk melakukan perdagangan internasional. Yang kedua yaitu Ricardian. Negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksinya. Tidak seperti model lainnya. Rangka kerja model ini memprediksi di mana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan dengan memproduksi bermacam barang komoditas. Juga, model Ricardian tidak secara langsung memasukkan faktor pendukung seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara. Yang ketiga yaitu Heckscher-Ohlin, yaitu teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuhan kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Masalah empiris dengan model H-O dikenal sebagai paradoks
Leotif yang dibuka dalam uji empiris oleh Wesley Leontief yang menemukan bahwa Amerika Serikat lebih cenderung untuk mengekspor barang padat karya dibandingkan dengan barang padat modal dan sebagainya. Selanjutnya ada beberapa teori lagi, yaitu dari faktor spesifik dan model gravitasi, beserta nanti ada beberapa uraian lagi yang akan dilanjutkan oleh Mbak Amalia Solihah. Untuk Mbak Amalia Solihah dipersilahkan. Selanjutnya ada faktor spesifik. Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek. Faktor spesifik merujuk ke pemberian, yaitu dalam faktor spesifik, jangka pendek dari produksi seperti modal fisik tidak secara mudah dipindahkan antar industri. Teori mensugestikan jika ada peningkatan dalam harga sebuah barang, pemilik dari faktor produksi spesifik ke barang tersebut akan pada term sebenarnya. Sebagai tambahan, pemilik dari faktor produksi spesifik berlawanan, seperti buruh dan modal, cenderung memiliki agenda bertolak belakang ketika melobi untuk pengendalian atas imigrasi buruh. Hubungan sebaliknya, ketika pemilik keuntungan bagi pemodal dan buruh dalam kenyataan membentuk sebuah peningkatan dalam pemenuhan modal. Model ini ideal untuk industri tertentu. Model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan, tetapi tidak untuk menentukan pola perdagangan. Lalu ada model gravitasi. Model gravitasi menyajikan sebuah analisis yang lebih empiris dari pola perdagangan dibanding model yang lebih teoritis di atas. Model gravitasi pada bentuk dasarnya menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Model ini telah terbukti menjadi kuat secara empiris oleh analisis ekonometri. Faktor lain seperti tingkat pendapatan, hubungan diplomatik, dan kebijakan perdagangan juga dimasukkan dalam versi lebih besar dari model ini. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam, lalu perbedaan teknologi, keinginan untuk meningkatkan pendapatan negara, penghematan biaya produksi, lalu keinginan menjalin hubungan dengan negara lain, selera masyarakat yang cukup tinggi, lalu memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Manfaat perdagangan internasional bagi negara. Yang pertama ada sumber devisa, lalu memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas konsumsi, kemudian menambah pasar dan keuntungan, kemudian peningkatan teknologi. Dampak positif dan negatif perdagangan internasional bagi Indonesia. Dampak positifnya yang pertama, menambah hubungan harmonis antar negara jika aktivitas perdagangan internasional berjalan sesuai kesepakatan kedua negara, maka akan menciptakan sebuah kepercayaan dari negara lain. Yang kedua, menambah lapangan pekerjaan. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, perdagangan internasional juga membutuhkan tenaga pekerja. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang luas akan tercipta kesejahteraan sosial. Lalu yang ketiga, mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Jika masyarakat menginginkan sesuatu barang, tetapi barang tersebut sulit didapatkan di negara itu, maka perdagangan internasional solusinya. Dampak negatifnya. Yang pertama, memunculkan sifat konsumtif. Perilaku konsumtif seringkali muncul ketika melihat barang luar negeri, dan itu harus dihindari karena merugikan negara dan diri sendiri. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara lain. Hal ini disebabkan karena biasanya barang luar negeri lebih berkualitas daripada barang dalam negeri. Yang ketiga ada melemahkan rupiah. Apabila impor lebih besar daripada ekspor, akan mempengaruhi nilai mata uang rupiah. Maka dari itu, memakai produk dalam negeri sangat penting untuk negara.
Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Amelia. Pembangunan ekonomi. Pengertian yang dilansir oleh Ensiklopedia Britannica 2015, yaitu pembangunan ekonomi merupakan ekonomi nasional berpenghasilan rendah diubah menjadi ekonomi industri modern. Kemudian ada juga pendapat dari dalam buku Pusaran Pembangunan Ekonomi 2019 karya Rustan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Kemudian ada elemen pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan sebagai suatu proses. Yang kedua, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga adalah peningkatan pendapatan per kapita hingga berlangsung dalam jangka panjang. Seperti yang tadi sudah disampaikan mengenai elemen pembangunan ekonomi, ada 3 hal ya. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu tentang pembangunan sebagai suatu proses. Pembangunan sebagai suatu proses ini adalah dimaksudkan pembangunan sebagai suatu proses adalah bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Setiap negara harus menjalani tahap-tahap perkembangan suatu kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk selanjutnya yaitu pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Itu merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh negara dalam peningkatan pendapatan per kapita. Maka partisipasi oleh semua pihak negara harus baik, karena pendapatan per kapita merupakan cermin kebijakan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Perekonomian dikatakan berkembang jika pendapatan per kapitanya meningkat. Maka dengan adanya peningkatan kegiatan ekonomi setiap tahunnya, pendapatan per kapita dapat tetap naik walaupun terdapat gangguan yang sementara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.